semua, perkenalkan nama saya Setiawati Mendeva SPD. Saya merupakan guru kelas di SDS Rehobot Tualang, mengajar di kelas 5 dan merupakan juga mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2023 di LPPK Universitas Syah Kuala. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya sebagai tugas uji kinerja pada PPG. Semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Nancy dan Bella. Semuanya lipat tangan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu menyampaikan apa materi kita hari ini, ya, Ibu perlu mengingatkan bagi anak-anak kami, ya, untuk materi kita sebelumnya, di mana kemarin kita sudah belajar tentang mengubah pecahan menjadi bilangan desikal. Nah, untuk anak kami Aisyah, kalau masih ingat materi kita sebelumnya tentang mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Silakan berdiri, Nak. Ya. Ibu kasih satu pertanyaan. Adik memiliki pita warna kuning sepanjang 1/5. Jika dinyatakan panjang pita adik itu dalam bentuk bilangan desimal, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,2. Iya, 0,2. Baik, terima kasih. Satu lagi Ibu mau bertanya sama Nancy. Abang memiliki papan sepanjang 1,5 meter. Nah, panjang papan ini jika dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal berapa hasilnya? 0,5. 0,5 meter. Baik, terima kasih. Tapi masih ingat materi sebelumnya? Ibu harapkan untuk anak-anak Ibu yang lain juga bisa mengingat materi-materi sebelumnya, karena nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu mau dulu coba cek dulu kalau ada sampah di bawah meja, coba cek, silakan dibuang ke sampah supaya pembelajaran kita nyaman, ya. Sudah? Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini nanti, Ibu berharap semuanya didik kami bisa fokus dan termotivasi, di mana yang kita pelajari hari ini merupakan ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pecahan ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita, Ibu mau dulu semuanya memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Oper. Oto, sini dulu nak. Iya, ada apa Bu? Ini ibu kasih pizza. Makan sama teman-temanmu ya. Oke, siap Bu. Bagaimana ya agar pizzanya bisa dipotong dengan ukuran yang sama? Jadi gini bos, aku ajarin caranya menggunakan metode. Nah, kita kan ada 4 orang ya.
Agar potongan sama, kita potong pizzanya jadi 2 bagian. Kemudian setiap bagiannya dipotong kembali menjadi 2 bagian lagi. Jadi masing-masing mendapatkan 1/4 potong pizza. Nah, 1 potong pizza itu disebut dengan ukuran dan jumlah kita adalah 60. Oh, jadi lebih mudah menggunakan metode pecahan ya. Terima kasih Wirmu. Sayangkan itu tadi tentang manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, Ibu berharap anak-anak ibu sekalian bisa termotivasi hari ini, ya, karena banyak manfaatnya kita mempelajari bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membandingkan dan menyusun kembali bilangan desimal, yaitu bilangan desimal 1 angka di belakang koma. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak ibu sekalian, membandingkan dan menyusun kembali bilangan desimal. Dalam hal ini bilangan desimal 1 angka di belakang koma saja. Ya, ibu berharap tidak banyak yang main-main selama proses pembelajaran kita ini. Nah, baik, ibu akan menjelaskan dulu sebelum kita masuk pada beberapa contoh soal. Ya, yaitu pengertian pecahan. Pengertian pecahan. Kalau masih ingat pengertian pecahan apa? Ada yang masih ingat? Bagaimana ciri khas dari sebuah pecahan? Yaitu memiliki suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contoh pecahan. Perhatikan semua ke depan. Contoh 2/7. Nah, 2 ini disebut sebagai pembilang, sementara 7 disebut sebagai penyebut. Itu untuk pengertian pecahan. Nah, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita banyak menemui seperti contoh yang sudah ibu tanyakan tadi. Misalnya kita berbagi makanan dengan kawan kita, dengan sahabat kita, atau merayakan ulang tahun, sudah pasti ada kuenya. Jadi dibagi-bagi, ada mungkin yang 1/5, ada mungkin yang 1/6, ya, tergantung banyaknya kue yang kita sediakan. Nah, kita masuk pada contoh membandingkan bilangan desimal. Dalam hal kita membandingkan,
kita menggunakan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Nah, kira-kira mana tanda lebih besar di sini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, itulah tanda nanti yang kita gunakan dalam membandingkan suatu bilangan desimal, ya. Nah, contoh yang pertama, Ibu buat dalam buku soal cerita ya. Jonathan memiliki banyak kelereng. Memiliki banyak kelereng. Dia membagikannya kepada Arya seperlima bagian dan kepada Jaya sepertujuh bagian. Bagian kelereng siapa yang terbanyak? Nah, jadi ada si Jonathan memiliki banyak kelereng sehingga dia membagikannya kepada Arya 1/5. Kemudian kepada Jaya 1/7. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah pecahan ke bilangan desimal. Nah, ini untuk mengubah 1/5 ke bilangan desimal, kira-kira bagaimana caranya? Bisa dengan cara apa? Seperti yang sudah kita pelajari. Dengan perkalian dengan menyusun ya. Mana yang lebih gampang? Dibagi. Pakai rumah bagi ya. Yang bagian si Arya dulu ya, 1/5 berarti 1 dibagi 5. Nah, kira-kira kalau pakai rumah bagi yang berada di dalam yang mana? 5. 1. Yang di dalam itu adalah yang posisinya sebagai pembilang. Yang di luar adalah 5. Nah, kira-kira 1/5 bisa tidak? Tidak. Bisa karena lebih kecil dari 5. Maka cara kita tambahkan 0 menjadi 10. 10 bagi 5 bisa? 2 kali 5 masih ada sisa. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, untuk 1/7 ini sudah paham kan? Sudah paham? Sudah? Yang 1/7 berarti 1 bagi 7. Sama caranya ya. 1 di luar 7. Tambahkan 0. 0, berapa bisa? 1 kali 7. Sisanya 3. Nah, ini kita ambil 0,1 saja. Kenapa? Ingat, kita hanya berpatokan satu angka di belakang koma saja. Jadi yang kita ambil satu angka di belakang koma berarti 0,1. Nah, kira-kira 0,2 dengan 0,1 mana lebih besar? 0,2. Sudah paham semua? Sudah? Nah,
Kita coba satu contoh soal yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan. Ya, kita susun kembali dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Contoh nomor 2. Ibu membeli wortel setengah kilogram, bawang bawang 3/4 kilogram dan cabai sebentar ya. Sayur putih sepertiga kilogram. Urutkan hasil belanja ibu dari yang terkecil. Hasil belanja ibu dari yang terkecil dalam bentuk bilangan desimal. Oke, jawab. Nah, kira-kira bagaimana itu mengurutkannya? Sebelum kita urutkan, kita ubah dulu ke bilangan desimal. Ya, yang pertama yang 1/2, kemudian 3/4, kemudian 1/3. Yang setengah berapa? 0,2. Kemudian 3/4 berapa? Ini ya. 1/2. Nah, kalau yang 3/4 berapa? 3/4. Kita tambahkan 0, jadi 30. 30 bagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Sisa 2. Ya, bisa sekian ya. Ini jadi 5. Jadi 20 hasilnya 0. Bisa kita ambil satu angka di belakang koma saja, 0,7. Kemudian yang 1/3. 1/3 10 bagi 3 berapa bisa? 10 bagi 3 berapa bisa? 3. Sisanya 1, berarti 0,3. Nah, tadi perintah soalnya kita susun dari yang terkecil. Mana yang lebih kecil di antara ini? 0,5, 0,7 atau 0,3? Dari yang terkecil berarti 0,3. Kemudian 0,7. Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak, ya, Ibu akan mau bagi LKPD setiap kelompok.
Jadi tiap hari disuruh Silakan dikerjakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tapi sama dia ya. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Ada jawaban yang berbeda? Tidak. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di seksi
dengan 0,3. Jadi hasil dari pembandingan kerja kelompok kami adalah 0,5 lebih besar daripada 0,3. Terima kasih teman. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk materi kita hari ini, kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Ibu persilakan anak kami, Elsie, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dengan menggunakan tanda besar dari atau kecil dari dan melihat nilai angka yang ada di belakang koma. Sekian penjelasan saya. Baik, terima kasih. Ibu tambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana tadi membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dengan tujuan pembelajaran membandingkan dan menyusun kembali. Nah, dalam membandingkan bilangan desimal, kita menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Kemudian kita memperhatikan besar nilai yang ada di belakang koma ataupun di depan koma. Kemudian dengan begitu kita dapat menyusun kembali tergantung perintah soal. Kalau disusun kembali dari yang terkecil bisa, ataupun dari yang terbesar. Nah, Ibu akan membagikan evaluasi. Ada di sini soal 4. Silakan kamu kerjakan, Ibu kasih waktu dalam 5 menit. Silakan dikerjakan. Semua. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Kita akan melakukan refleksi. Di sini ada nanti bentuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Silakan diceklis kalau jawabannya iya, ceklis iya. Kalau jawabannya tidak, ceklis bagian tidak. Baik, untuk anak-anak ibu semuanya, sebagai PR di rumah, silakan baca materi selanjutnya dan kerjakan latihan yang ada di buku paket ya. Ya, silakan belajar di rumah. Untuk pembelajaran kita hari ini kita sudahi sampai di sini, dan sebelum kita pulang, Ibu minta anak-anak Chelsea untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Sekian untuk hari ini dan selamat siang.